The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 14. Kembali ke kamar para gadis, Joey termenung memikirkan Mike. Sekarang ia telah memiliki kekasih yang cantik, lebih cantik darinya. Joey merasa sangat jauh dari Mike. Ia menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Tanpa disadari, kedua gadis itu menatapnya. "Apa yang kau pikirkan, Joey?" Yvonne bertanya. Sejenak Joey terdiam, kemudian menjawab dengan suara bergetar lirih. "Hidupku." "Kenapa? Ceritakan padaku," tanya Yvonne sedikit mendesak. Joey kembali terdiam. "Jika ku ceritakan, berjanjilah, ini hanya sampai padamu," katanya sambil menatap mata Yvonne. "Ceritakan saja, Kak. Aku ingin tahu kisahmu," kata Jessica yang tertarik dengan masa lalu Mike. Joey sejenak meragu. Ia kembali menghela napas panjang dan mengambil keputusan. "Baiklah, tapi kumohon, kalian berjanjilah tak boleh menceritakannya kepada siapapun, meski itu pada Mike," ujarnya sambil menatap wajah kedua gadis itu. "Kenapa, Kak?" "Kau akan mengerti nanti." Yvonne dan Jessica saling menatap, lalu menjawab. "Baiklah, kami berjanji padamu," kata keduanya. Joey menatap jauh ke arah jendela dan mulai menceritakan kisahnya. 15 tahun lalu, aku tinggal di negeri yang sangat jauh di selatan. Di sana aku terlahir sebagai warga keturunan. Hidup kami lebih dari cukup. Ayahku mempunyai beberapa usaha. Suatu waktu, negeri itu mengalami banyak masalah. Banyak dari kami harus pergi dari sana. Ayahku menghubungi kenalan jauhnya untuk menjemputku. Aku tak ingin berpisah dari orang tuaku, tapi keadaan memaksa. Aku tiba di negeri ini bersama Paman Cheng. Paman Cheng dan istrinya tak memiliki anak. Mereka sangat baik padaku, dan menganggapku sebagai putri mereka. Bertahun-tahun aku bersekolah, berharap suatu saat aku bisa kembali, dan bertemu orang tuaku. Bayangan kesedihan tercermin di mata Joey sejak awal ia bercerita. Saat usiaku 16 tahun, aku berkenalan dengan Mike. Kami seumuran, satu sekolah, dan saling jatuh cinta. Meski masih remaja, Mike sangat baik dan pengertian. Dia siswa yang populer di sekolah, disukai oleh banyak gadis. Aku sering cemburu, tapi aku belajar untuk memahaminya. Masa-masa itu sangat indah buatku. Aku menceritakan padanya tentang tempat asalku, di mana orang tuaku berada. Dia berkata, kelak dia akan datang, menemui mereka. Setelah lulus SMA, kami kuliah bersama. Tapi untuk kebutuhanku, aku bekerja sampingan, tak ingin terus membebani paman dan bibi, yang sudah sangat baik padaku. Ada binar bahagia di matanya saat ia berbicara tentang Mike, tapi tak lama bayangan kelabu dengan cepat menutupinya. Masa-masa kelam itu akhirnya datang. Bibi sakit berat. Paman tak bisa lagi menutupi biaya hidup kami. Dia telah banyak berhutang pada bosnya demi kesembuhan Bibi. Namun, Bibi akhirnya meninggal. Kehilangan itu sangat terasa, karena Bibi adalah pengganti ibuku di sini. Aku berhutang banyak budi pada mereka, dan belum bisa membalasnya. Saat pemakaman Bibi, Mike menemaniku seharian. Saat itu anak kedua bos paman, Jack, datang dan melihatku. Dia memaksa paman untuk mengenalkanku padanya, dan itu kutolak. Dia pernah 2 kali menikah, dan kedua istrinya pergi meninggalkannya. Kesedihan Joey semakin dalam. Perlahan matanya berair, membentuk untayan dan menetes jatuh. Sejak kepergian Bibi, kesehatan paman menurun. Paman tak mampu lagi bekerja. Jack selalu datang menggertak dan menagih hutang-hutang paman. Aku tak terima paman diperlakukan seperti itu. Aku memintanya pergi dan berjanji akan menggantinya kelak. Joey mengusap matanya dan menarik napas panjang, mencoba menjaga emosinya. Aku tak pernah menceritakan hal ini pada Mike, karena tak ingin membuatnya terganggu. Awalnya aku meremehkan masalah ini, tapi kesehatan paman semakin memburuk. Aku sudah tak sanggup lagi. Suatu hari, Jack datang lagi dan berjanji akan menyelamatkan hidup Paman Cheng, asalkan aku mau bersamanya. Aku yang banyak berhutang budi pada paman dan bibi,
Tak ingin kehilangan Paman Cheng setelah kehilangan bibi, terpaksa mengiyakan keinginannya, dan berharap Paman akan sembuh. Malam itu aku menemui Mike, memeluknya dengan erat dan menangis di dadanya. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku akan membuatnya kecewa jika kelak dia tahu apa yang telah kulakukan. Aku berusaha menutupi hubunganku dengan Jack agar tak diketahui oleh Mike. Bendungan itu tak sanggup menahannya lagi. Air mata Joey meluap. Ia terisak tak berdaya, menyeret mereka dalam kesedihannya. Yvonne dan Jessica memeluknya dengan air mata bercucuran. Awalnya, Jack memaksaku menemui Mike. Dia ingin menyakiti Mike melalui diriku, tapi aku menolak niatnya, dan dia kembali mengancam takkan lagi mengurus biaya berobat Paman. Aku benar-benar tak berdaya lagi, karena jika itu terjadi, semua pengorbananku sia-sia. Aku memohon padanya agar tak berlebihan, karena aku takut Mike terluka parah karena pengkhianatanku. Dia menyanggupinya, dan hanya mengajakku pergi, sengaja memamerkannya pada Mike. Aku benci diriku. Joey mengakhiri kalimatnya dengan nada meninggi sambil menutup matanya dengan tangan, namun air mata menerobos di sela-sela jarinya. Yvonne dan Jessica memperketat pelukan mereka, sambil berusaha menenangkannya. Setelah sedikit tenang, Joey melanjutkan ceritanya. Sejak saat itu, Mike menjauh, ia terluka karena ulahku. Namun semua itu belum berakhir. Jack berkali-kali memaksaku. Sampai suatu waktu, dia mengajakku pergi. Ternyata saat itu Wolf dan anak buahnya menyerang rumah Mike. Malam itu, 5 tahun yang lalu, itulah terakhir kalinya aku melihat Mike, dan malam itu pula dia membunuh Jack. Aku sangat takut, sampai beberapa kali jatuh pingsan. Aku tahu, Mike pasti sangat membenciku. Joey menggeleng kepalanya, seakan tak menerima kenyataan ini. Yvonne dan Jessica meraih tangan Joey, menggenggam telapaknya, mencoba menenangkannya. Air mata mereka terus mengalir tak terbendung. Saat Mike menghilang, aku dicampakkan oleh keluarga mereka. Mereka tak membiayai pengobatan Paman lagi, dan Paman Cheng akhirnya meninggal. Belakangan aku tahu, saat mereka melihat Mike bersamaku di pemakaman bibi, mereka mengenalinya sebagai anak keluarga Chen. Keluarga mereka menggunakan aku untuk menghancurkan Mike secara langsung. Ternyata, keluarga mereka bermaksud merebut semua aset keluarga Chen. Aku tak berdaya. Semua telah terjadi. Saat itu aku menjual semua milik Paman dan kembali ke kampungku. Joey merenggangkan pelukan mereka lalu meremas tangan Yvonne dan Jessica, tapi tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Setahun aku di sana, sesuatu terjadi, dan aku kembali ke sini. Selama 4 tahun aku bekerja demi bertahan hidup di sini, hanya untuk menunggu Mike kembali, menemuinya untuk terakhir kali. Hingga beberapa minggu yang lalu, aku mendapat info dari Felix Dong, kalau Mike akan kembali. Aku sangat berharap bisa menemuinya sendiri, ingin meminta maaf padanya, atas semua yang terjadi. Jarinya yang lemas bergetar, seakan ada kehidupan baru yang terlahir. Ia menggenggam jari-jari mereka. Sampai beberapa hari lalu, Felix memaksaku pergi dari tempat kerjaku. Aku tak mau, tapi dia memaksa bosku untuk memecatku jika aku tak ikut. Aku terpaksa mengikutinya, dan ternyata dia membawaku menghadang Mike yang baru saja tiba. Aku melihat kemarahan Mike. Ia membunuh banyak sekali orang. Aku tak sanggup melihatnya dan kembali jatuh pingsan. Aku sadar saat itu telah berada dalam tahanan. Malamnya Mike menemuiku, aku hanya bisa menangis dan berjanji akan mengikuti keinginannya untuk mengantarkanku pulang ke kampung. Dan aku diantar ke Hotel Vienna. Dia berpesan untuk menunggu seminggu dan tak boleh pergi dari hotel. Semua kebutuhanku akan ada yang mengurus. Joey menuturkannya dengan air mata berlinang. Hingga semalam, entah dari mana mereka tahu, ratusan orang mengejarku di Hotel Vienna. Aku ditolong oleh pelayan hotel yang selalu membantuku. Aku teringat Mike, ingin meneleponnya tapi ponselku tertinggal di kamar. Pelayan itu sungguh setia, meski telah kuminta untuk meninggalkanku, tapi dia tak mau. Dia mencoba membawaku mencari tempat persembunyian, akhirnya kami terjebak di atap. Aku yang kelelahan jatuh pingsan saat melihat mereka melemparkan pelayan itu dari atap hotel. Saat sadar, aku terikat dan dibawa menghadap Wolf,
di bekas rumah Mike. Aku mendengar pembicaraan mereka untuk menjebak Mike menggunakan diriku lagi. Aku sungguh sedih, karena merasa diriku selalu digunakan orang untuk mencelakai Mike. Saat pintu mansion roboh, aku hanya melihat sesosok samar. Itu pasti Mike. Dan aku tak ingat apa-apa lagi. Joey mengakhiri ceritanya dengan tatapan kosong. Matanya menatap jauh, kosong, seperti akan menghadapi kematian. Yvonne yang melihat trauma besar di jiwa Joey, segera memeluknya. Ia paham, Joey tak bisa melihat kekerasan. Sejak kecil dia diungsikan ke negeri ini, karena kekerasan, itulah sebabnya dia selalu jatuh pingsan saat melihat kekerasan. Jessica meremas tangannya. Joey seperti tersentak dan tangisannya kembali pecah. Pada akhirnya, mereka bertiga hanya bisa saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Sesama wanita, bisa saling memahami perasaan satu dengan yang lain, cukup dengan air mata. Yvonne dan Jessica tak pernah menduga semua cerita Joey, tak seperti dalam pikiran mereka. Di antara tangisnya, Joey berkata, "Ku harap kalian berdua memahami, kenapa aku tak ingin kalian menceritakan ini padanya. Karena kakak, tak ingin Kak Mike memikirkan kakak lagi. Kakak ingin mengubur cerita ini sendiri." "Aku paham, Kak," kata Jessica sambil menahan isak dengan air mata berlinang. "Tak kusangka kau mengalami semua ini, Joey," kata Yvonne dengan suara parau. Malam itu mereka masih melanjutkan cerita sampai larut. Pagi harinya, seseorang mengetuk pintu dan mengantarkan pakaian mereka. Setelah mandi, Jessica menelepon Kylie, membuat janji temu. Ia berpamitan lebih dulu karena harus segera mengurus resepsi peresmian di kantor bersama Kylie. Sementara itu, Yvonne menelepon Mike dan menemani Joey sampai Mike datang menjemputnya. Siang itu acara peresmian Yayasan Sahabat Anak berjalan lancar. Semua gembira dengan hasilnya. Mike mengatur segalanya dengan tepat dan efisien. Semua menatapnya kagum dan memberi selamat padanya. Selesai peresmian, Mike memimpin rapat untuk acara amal. Semua yang terlibat di acara amal hadir. Ia berkata, "Waktu sampai peresmian perusahaan tersisa 2 hari lagi. Aku harap tim yang bekerja untuk renovasi tetap melanjutkan pekerjaan secepatnya. Fokus kita saat ini adalah acara amal nanti malam." "Nyonya Ye, bagaimana persiapan acara nanti malam?" Mike bertanya pada Nyonya Ye. "Sesuai rencana Tuan Chen, saya telah mengundang tim ahli benda antik dan kuno. Banyak tokoh penting yang direkomendasikan wali kota. Beberapa sudah menyatakan akan hadir. Ada beberapa pengusaha, politikus, dan selebriti yang akan hadir. Media lokal dan nasional juga hadir untuk meliputnya. Sejauh ini 80% sudah selesai. Setelah yayasan resmi terbentuk, tinggal menyelesaikan 20%-nya di lokasi acara, tapi masih ada kendala. Kita membutuhkan host Tuan Chen," kata Nyonya Ye. "Adakah orang kita yang bisa menjadi host?" tanya Mike. Semua saling pandang. Tak ada kandidat yang bisa mereka pikirkan. Tiba-tiba Fury berkata, "Kak, ayah dan ibu akan tiba sebentar sore. Mereka akan hadir di acara nanti malam. Paman dan Bibiu juga akan tiba sore ini. Dan untuk host, saya mengusulkan Vivian. Kakak sudah pernah bertemu dan mengenalnya." "Sempurna, Fury. Segera kau hubungi Vivian untuk datang, dan atur posisi para paman dan bibi di kursi kehormatan," ujar Mike sambil tersenyum senang. "Kylie, sebagai ketua yayasan, akan menjadi orang penting di acara ini. Saya harap Tuan Wang dan Jessica membantunya untuk nanti malam. Renovasi terus dilanjutkan dan diawasi oleh Julian dan Beast. Fury dan Chris, jemputlah paman dan bibi. Hubungi aku setelah itu, aku akan segera menemui mereka. Aku dan Yvonne akan mengurus sisanya." Mike membubarkan rapat. Semua segera pergi melanjutkan tugas mereka. Sementara ia meminta Yvonne menunggunya di luar dan menahan Dragon untuk tetap tinggal. "Tuan Ju, bagaimana situasinya?" tanyanya pada Dragon. "Sesuai instruksi Anda Tuan Chen, hingga tadi dini hari, 80% sudah diambil alih, tersisa 20% yang menolak untuk tunduk." "Kelompok siapa mereka?" "Itu kelompok Kamel di barat Tuan Chen. Meski Kamel telah meninggal, beberapa orang kepercayaannya masih memiliki kekuatan." "Siapa mereka?" "2 bersaudara, Devil Lizard dan Desert Lizard."
Biarkan dulu mereka, aku tak ingin ada perang di dunia bawah. Perkuat dulu pengaruhmu. Baik Tuan Chen. Jaga jangan sampai anak buahmu membuat keonaran. Kau bisa memulai bisnis legalmu. Siap Tuan Chen. Dragon bersyukur, Mike tak memerintahkannya berperang dengan Lizard bersaudara, dan dia bisa fokus mengalihkan bisnisnya ke bisnis legal sambil memperkuat pengaruhnya. Mike memanggil Yvonne masuk, menyerahkan kartu berwarna gold beserta pinnya, dan berkata pada Dragon. Tuan Ju, temani Nona Wei. Belilah 20 Audi A4 atas nama yayasan dan Audi TT RS Roadster atas nama Nona Wei. Parkirlah di basement gedung ini. Dragon dan Yvonne terkejut mendengarnya. Yvonne ingin bertanya, tapi Mike langsung berkata padanya. Setelah itu, kau bawa mobilmu temui aku di Hotel Hilton. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Louis. Baiklah Tuan Chen, keduanya menjawab serempak lalu pergi. Mike berdiri lalu pergi menemui Louis di Hotel Hilton. 2 jam kemudian, Yvonne menemui Mike di kamar Louis. Mike bertanya, apa yang mau kau tanyakan tadi di kantor? Kau setiap hari mengejutkanku. Lama-lama aku bisa mati karena jantungan. Kata Yvonne sambil menghempaskan pantatnya di sofa samping Mike. Mike tertawa mendengarnya, ia sangat mengenal Yvonne, dan ia tahu jika Yvonne sedang kesal. Yvonne mengembalikan kartu milik Mike dengan wajah cemberut. Apa kau tak suka mobilmu? Tanya Mike dengan nada bercanda sambil menerima kartunya. Aku lebih suka kau jemput. Jawab Yvonne lalu memukulkan bantal pada Mike. Tak mungkin aku selalu menjemputmu, kadang aku ingin kau yang menjemputku. Ah dasar gombal, genit. Kau masih seperti dulu Von, tak mau digoda, kata Mike lalu tertawa. Dan hal yang masih ku kenali darimu, sifatmu ini. Penyebab banyak gadis mengejarmu sejak masa sekolah. Kau perayu maut Mike. Mereka tertawa-tawa mengingat kenangan masa sekolah. Aku takut kelak kau menyakiti Karina karena sifatmu ini, lanjut Yvonne. Tenanglah, dia tahu segalanya tentang masa laluku, kecuali tentang statusku. Dia tak tahu statusmu? Tanya Yvonne heran. Ya, kaulah orang sipil pertama yang tahu. Jawab Mike sambil tersenyum. Kenapa kau tak memberitahukan padanya? Apa kau tak percaya padanya? Tidak, aku tak ingin dia dalam bahaya karena tahu statusku. Yvonne teringat sumpahnya kemarin sore. Ia adalah orang kepercayaan Mike, dan harus melindungi status Mike meski dirinya akan dalam bahaya. Mike melihat keraguan Yvonne, dan dia berkata, baiklah aku akan menjelaskan semua padamu, agar kau pahami ini. Sebagai Mike Chen, aku adalah orang biasa. Aku memiliki saudara, teman dan kekasih. Sebagai jenderal, aku tak punya siapapun, kecuali senjata dan pasukanku. Bagi kau dan saudara-saudaraku, kalian tahu keduanya adalah orang yang sama dengan status dilindungi. Dan kalian tahu konsekuensinya dari mengetahui statusku. Sementara baginya, aku ingin dia mengenalku sebagai Mike, orang biasa yang menjadi kekasihnya, tanpa konsekuensi bahaya apapun karena statusku. Entahlah jika nanti aku terpaksa harus memberitahukannya. Yvonne hanya diam mendengarkan setiap kata-kata Mike. Sebagai orang kepercayaanku, tugasmu melaporkan padaku atau saudara-saudaraku jika dia dalam bahaya dan sebagai pelindung bagiku, jika aku tiba-tiba harus pergi tanpa memberitahukan alasan padanya, aku harap kau mengerti. Yvonne berpikir dan mencerna maksud Mike lalu mengangguk dan menjawab. Ya, aku paham.